Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kuliah seleksi donor. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua bab sekaligus, yaitu yang pertama tentang anamnesa awal dengan komunikasi efektif. Selanjutnya untuk bab kedua nanti kita akan mempelajari tentang pemeriksaan kesehatan sederhana. Oke, langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu tentang anamnesa awal dengan komunikasi efektif. Nah, jadi pada saat kita melakukan seleksi donor, alur-alur atau tahapan dalam seleksi donor tentu teman-teman masih ingat bukan? Jadi saat donor itu datang, kemudian kita persilahkan untuk masuk, kemudian kita sambut, kita sapa, kita tanyakan tujuannya, kemudian kita persilahkan untuk duduk, dan setelah itu kita akan melakukan anamnesa awal. Nah, sebelum melakukan anamnesa awal, biasanya pendonor kita berikan formulir donor, atau sebelumnya pada kejadian di lapangan, pendonor sudah masuk ke ruang seleksi dengan membawa formulir donor yang sudah diisikan. Nah, apa itu anamnesa? Jadi anamnesa atau anamnesis ini berasal dari kata Yunani yang artinya mengingat kembali. Atau anamnesa dapat didefinisikan sebagai cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara, baik langsung pada calon pendonor atau auto anamnesa, atau pada orang tua atau sumber lain. Nah, ini ada dua, jadi tujuan atau sasaran anamnesa atau objek anamnesa kita ini ada dua. Ada secara ke pendonornya langsung, itu yang namanya auto anamnesa. Ada juga pada orang tua. Ke orang tua. Nah, kadang kan ada, kalau di SMA misalnya kan ada donor usianya kurang dari 16 tahun, kan belum dikatakan dewasa ya, belum ada KTP, atau misalnya donor pengganti atau donor keluarga karena keluarganya kebetulan yang memiliki golongan darah atau yang memenuhi syarat donor itu usianya belum mencukupi. Nah, ini harus dengan persetujuan dari orang tua atau sumber lain, atau misalnya donornya tidak bisa membaca atau menulis, atau pendengarannya mohon maaf kurang baik, jadi ada semacam sumber lain, jadi donornya nanti mengajak orang lain yang dipercaya, orang lain tersebut nanti yang kita anamnesa atau yang kita wawancarai untuk mengetahui si pendonornya ini apakah layak nanti untuk mendonorkan darahnya atau tidak. Oke, selanjutnya siapa yang melakukan anamnesa? Nah, anamnesa ini biasanya di UTD atau di BDRS biasanya dilakukan oleh seorang dokter. Nah, jadi dokter ini bertugas untuk melakukan anamnesa, bertanya tentang riwayat penyakit dari si calon pendonor. Kemudian selain dokter juga ada petugas teknis transfusi darah, kemudian ada petugas lain yang diberi kewenangan oleh dokter, misalnya perawat, terus ada bidan yang telah terlatih. Nah, dalam anamnesa ini kita harus menggunakan komunikasi yang efektif. Jadi saat kita bertanya kepada calon donor, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sopan, sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menyinggung perasaan calon pendonor. Nah, kita sebagai petugas pelayanan darah, tugas kita kan melayani, memberikan pelayanan, service excellent kepada calon pendonor. Jadi, kita harus menerapkan komunikasi. Jadi, tidak hanya melulu seleksi itu menyeleksi donor, dia sudah diseleksi, diperiksa ini itu, ditanya ini itu. Nah, itu tidak sebatas itu saja, tapi bagaimana cara kita menyampaikan supaya donornya nanti mudah paham, mudah mengerti, terus kemudian merasa nyaman. Jadi istilahnya kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada si calon pendonor itu. Nah, tujuan anamnesa ini adalah untuk mengetahui
keadaan umum calon pendonor. Keadaan seperti apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama, bahwa pendonor itu tidak tampak sakit. Jadi kita amati, terus kemudian kita bertanya ke kondisinya pendonor tersebut. Kita tanya, mohon maaf Bapak, Ibu sedang sehat hari ini kan? Jadi kita dalam bertanya juga menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya membuat pendonor nyaman, komunikasi efektif. Ucapkanlah kata permisi, mohon maaf, seperti itu. Yang kedua, kondisi tidak dalam pengaruh obat-obatan. Kemudian selanjutnya memenuhi ketentuan, misalnya umurnya cukup, berat badannya sesuai yang disyaratkan, suhu tubuhnya sesuai, denyut nadinya sesuai, tekanan darah, hemoglobin. Kemudian selanjutnya ketentuan setelah haid, kehamilan, dan menyusui. Nah, ini khusus bagi calon pendonor perempuan. Kemudian tentang jarak penyumbangan darah. Jadi kita tanya, sudah pernah donor belum? Kapan donor terakhir? Seperti itu. Kemudian kita amati juga nanti kondisi kulitnya. Apakah ada bekas luka, bekas donor sebelumnya, seperti itu. Kemudian ditanya juga riwayat transfusi darah, apakah pernah menerima transfusi darah, apakah pernah menderita penyakit tertentu sehingga si pendonor tersebut harus menerima transfusi darah. Kemudian selanjutnya riwayat infeksi, terus ada riwayat imunisasi atau vaksin. Nah, ini dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini ya kan, sedang ada program vaksin COVID-19 dari pemerintah, vaksin Sinovac. Jadi saat nanti kita di lapangan, donornya ditanya, sudah pernah vaksin atau belum, kapan. Jadi kita kejar, kita dapatkan data sejelas-jelasnya. Kalau misal donornya bilang iya ya, ditanya lagi kapan, vaksin apa, untuk apa, seperti itu. Jadi ditanya terus donornya cuma hanya menjawab iya tidak seperti itu. Jadi kita benar-benar cross check, kita tahu, kita dapatkan informasi yang sedalam-dalamnya. Kemudian kita tanya juga ada riwayat operasi atau tidak, pernah operasi atau tidak, seperti itu. Dan ada riwayat pengobatan, obat-obatan, narkotika, alkohol. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti ini. Nah, kan karena untuk orang-orang tertentu kan, misalnya obat-obatan, narkotika, alkohol. Nah, ini kan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Jadi teman-teman nanti saat melakukan anamnesa dan ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, hati-hati dalam bertanya ya. Jadi jangan sampai donornya itu tersinggung, marah. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah berhati-hati dalam berbicara. Misalnya tadi sebelum bertanya kita sampaikan dulu, mohon maaf Bapak, ini ada pertanyaan yang sifatnya agak privasi dan sensitif, tetapi demi kualitas produk darah yang akan kita hasilkan nanti, kami tetap harus menanyakan hal ini kepada Bapak. Mohon maaf, apakah ada riwayat penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, seperti itu. Jadi sampaikan saja tujuannya. Kita kan harus bertanya sedalam-dalamnya, harus mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Tapi kita harus tetap menjaga kesopanan. Jadi ucapkanlah kata mohon maaf, permisi, seperti itu. Kemudian ketentuan tato, tindik, dan tusuk jarum. Nah, ini untuk tato misalnya. Tatonya ini kapan dibuat? Ada tato atau tidak? Di mana? Di area mana? Apakah mengganggu saat penusukan, saat pengambilan darah nanti atau tidak? Terus ada riwayat tindik. Nah, ini ditanya juga, tindiknya tindik bayi atau tindik karena memang ada tujuan tertentu atau apa ya, kita cross check lebih dalam lagi, kita tanyakan seperti itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi kan tujuannya adalah untuk proteksi baik itu donornya sendiri, petugasnya, maupun pasien yang akan menerima
darah dari si pendonornya ini nanti. Nah, jadi pastikan saat kita melakukan seleksi kita akan mendapatkan donor yang aman, petugasnya juga tetap aman, kemudian nanti darah yang dihasilkan dengan kualitas baik sehingga aman untuk ditransfusikan seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menjaga kualitas produk darah nantinya seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ada yang untuk proteksi donor, kemudian proteksi petugas, kemudian untuk menghasilkan darah yang aman. Nah, untuk proteksi donor, misalnya pertanyaan pernah menyumbangkan darah. Nah, ini jadi donornya ditanya pernah menyumbangkan darah atau belum, kapan. Nah, jangan-jangan belum ada 2 bulan, baru beberapa hari yang lalu mau menyumbangkan darah lengkap, ini udah mau donor lagi misalnya karena ada tujuan tertentu terus mau donor lagi. Nah, nanti kalau interval waktunya belum memenuhi ya nanti kasihan donornya bisa pingsan, bisa lemes, ada reaksi donor yang nantinya dapat membahayakan bagi si pendonornya sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernah ditolak sebagai donor atau tidak. Nah, ini ditolaknya karena apa? Kita tanyai. Nah, ini kemudian untuk donor wanita ditanya apakah mbak atau ibu, kakak apakah sedang haid, hamil atau menyusui. Nah, ini kalau dipaksakan sedang haid donor ya otomatis nanti hemoglobinnya rendah, pingsan, lemes dan seterusnya. Apalagi kalau sedang hamil, ini lebih bahaya lagi. Jadi kita cross check sedang hamil, haid atau menyusui atau tidak. Kemudian pernah dioperasi atau sakit berat dalam waktu 6 bulan terakhir atau tidak? Kita tanyakan. Kemudian apakah pernah menderita penyakit jantung, paru-paru, ginjal, epilepsi? Kapan? Nah, kita tanya lebih dalam lagi. Kemudian sedang meminum obat apa, misalnya sedang minum antibiotik tidak bapak atau ibu? Kapan minumnya? Misalnya 2 minggu yang lalu, ya sudah boleh donor, silahkan. Kemudian apakah sedang mengalami diare berkepanjangan atau mengalami penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab? Itu. Kemudian ditanya juga apakah ada riwayat alergi atau tidak. Kemudian ditanya juga apakah mengalami perdarahan dalam jangka waktu lama. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan kepada calon pendonor, tujuannya adalah untuk proteksi atau untuk keamanan si calon pendonornya itu. Jadi donornya bisa mendonorkan darah dengan aman seperti itu. Nah, ini ada juga pertanyaan-pertanyaan untuk proteksi resipien atau si penerima darah. Jadi darahnya nanti kan akan ditransfusikan ke orang lain nih. Jadi orang yang menerima itu jangan sampai dapat bonus dalam tanda kutip ya, bonus dari si pendonornya itu tadi. Makanya kita cross check lebih dalam apakah pernah menderita hepatitis B. Jadi kita tanya donornya, apakah pendonor tersebut pernah menderita hepatitis B atau pernah ada hasil pemeriksaan HbSAg yang positif. Jadi jangan sampai donornya ternyata menderita ini, nanti bonus ngasih ke pasien yang menerima darahnya. Kemudian ditanya juga ada riwayat transfusi, kemudian transplantasi kulit, tato, tindik telinga, akupuntur, kontak erat dengan penderita hepatitis. Nah, ini kan beresiko ya, ada resiko-resiko nantinya menularkan ke calon penerima darahnya itu. Kemudian sesudah 12 bulan pemberian HBIG, kemudian seseorang yang masuk kategori resiko tinggi untuk mendapatkan HIV atau AIDS, seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan sederhana. Jadi setelah kita melakukan anamnesa tadi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana. Bagaimana cara mengkomunikasikan dengan calon pendonornya?
kita terapkan kembali komunikasi efektif. Jadi kita jelaskan. Jadi saat kita melakukan seleksi, apa yang akan kita lakukan terhadap pendonornya, kita ceritakan, kita akan melakukan ini, kita akan melakukan ini. Misalnya contohnya ya, baik Bapak atau Ibu, setelah tadi saya melakukan anamnesa terhadap riwayat kesehatan Bapak atau Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana. Oke, yang pertama, apa saja yang akan kita periksa pada saat pemeriksaan kesehatan sederhana ini? Yang pertama adalah pemeriksaan berat badan. Nah, berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang dan otot. Berat badan merupakan salah satu parameter yang menggambarkan massa tubuh pada manusia. Kemudian perubahan berat badan yang mendadak dapat mengindikasikan adanya infeksi penyakit tertentu dan menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Kemudian berat badan seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, ada juga faktor genetis atau keturunan. Nah, syarat donor. Berat badan minimal cara donor, kalau di PMA kita melihat PMK kemarin kita lihat syarat donornya itu 45 kg boleh ya. Nah, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu atau kondisi di lapangan PMI istilahnya, karena di situ kan dokter jaganya tidak setiap hari ada di situ. Nah, khawatirnya nanti terjadi something yang membahayakan si pendonornya, ya kita ambil aman saja. Kalau di PMI itu, kalau di lapangan kita ambil syarat donor minimal 50 kg. Jadi yang benar yang mana? 45 apa 50? Dua-duanya benar. Sesuai PMK itu 45, kondisi di lapangannya itu 50 untuk mengurangi resiko pada si yang membahayakan pada si calon pendonor ini, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan tinggi badan. Nah, kenapa kok tinggi badan diperiksa segala? Jadi tinggi badan merupakan antropometri atau pengukuran ya. Antropometri menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Atau skeletal itu apa? Kerangka ya, atau tulang, seperti itu. Kemudian dalam penilaian status gizi, tinggi badan dinyatakan sebagai indeks sama halnya dengan berat badan. Jadi kenapa tinggi badan ini juga diperiksa? Misalnya ya, contoh kasus misalnya, kan syarat donor tadi berat badan minimalnya 50 kg. Nah, kalau seorang beratnya 200 kg berarti kan dia kan sudah masuk syarat donor ya, tapi tunggu dulu, dilihat dulu tinggi badannya berapa. Kalau tinggi badannya misalnya dari berat 200 kg tadi, tinggi badannya misalnya 140 cm. Nah, ini jadi indeks massa tubuhnya, perbandingan antara tinggi dan beratnya kan tidak seimbang ya, terlalu jauh seperti ini. Nanti dikhawatirkan seseorang ini obes atau ada resiko obesitas, ada resiko-resiko tertentu. Jadi ini malah justru membahayakan si pendonornya, meskipun dari berat badannya itu sudah memenuhi syarat donor. Makanya dilihat dulu tinggi badannya berapa. Nah, kalau tidak ada, misalnya kondisi di lapangan tidak ada alat untuk mengukur tinggi badan, ya ditanyakan, sudah pernah mengukur tinggi badan belum Pak atau Bu? Berapa tinggi badan terakhirnya kemarin waktu diukur? Kemudian kita lihat juga, jadi kita tidak hanya bertanya tapi kita juga diamati. Oh, seperti ini kira-kira, oh ideal, oh tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, seperti. Jadi kita sambil kita amati kondisi calon pendonornya itu, seperti itu. Nah, pemeriksaan tinggi badan dan berat badan digunakan untuk mengetahui apakah seseorang mempunyai berat badan ideal atau mengalami obesitas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita juga memperhatikan tinggi badannya, jangan sampai perbandingannya ini terlalu jauh
sehingga termasuk ke dalam golongan obesitas seperti itu. Kemudian metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat obesitas atau BMI istilahnya, atau Body Mass Index, yang dapat digunakan dengan cara membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter. Ini ada rumusnya untuk menentukan massa indeks tubuh ya, atau body mass index. Nah, ini setelah dari rumus tadi kan didapatkan angka, didapatkan hasil seperti ini. Nah, nanti untuk mengetahui apakah seseorang itu underweight, terlalu kurus, rendah, tetapi resiko terhadap masalah klinis bisa meningkat ya. Misalnya seorang yang terlalu kurus lebih rentan dengan kondisi penyakit tertentu. Kemudian normal weight, nah ini yang rata-rata sekitar 18,5 sampai 22,9 kg per meter persegi. Kemudian ada overweight. Nah, ini yang normal weight sama overweight ya masih aman lah ya, maksudnya belum yang overweight meskipun gemuk tapi tidak terlalu beresiko seperti itu. Kemudian ada at risk. Nah, at risk ini yang BMI-nya terlalu tinggi. Kemudian ada obes tingkat 1, obes tingkat 2 dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada pengukuran suhu badan. Nah, ini sangat penting ya, suhu tubuh, apalagi saat pandemi seperti ini, di mana-mana kalau kita masuk ruangan tertentu cek suhu seperti itu ya. Jadi suhu tubuh ini biasanya seringkali dijadikan atau mengindikasikan apakah seseorang itu dalam kondisi sehat atau tidak, karena biasanya kalau suhunya meningkat dikhawatirkan sedang ada infeksi tertentu di dalam tubuhnya. Nah, untuk mengetahui suhu tubuh seseorang digunakan alat namanya termometer. Nah, semua sudah tahu ya. Kemudian suhu tubuh bayi yang normal berkisar antara, ini bukan hanya apa ya, ini salah ketik, mohon maaf, ini suhu tubuh normal jadi berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi ini untuk syarat donor itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian tempat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh misalnya di ketiak atau aksila, kemudian ada di lipatan paha, rektal, oral, dahi. Ini tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan. Kemudian ada penghitungan frekuensi nadi atau denyut nadi. Nah, denyut nadi merupakan sebuah gelombang yang dapat diraba atau dirasakan ya pada arteri bila darah dipompa keluar dari jantung. Jadi dek 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 itu saat darahnya dipompa keluar, jadi timbul dek dek seperti itu. Nah, ini lokasi-lokasi tubuh yang bisa digunakan untuk menghitung denyut nadi, misalnya di arteri temporalis superficial, kemudian ada arteri facial itu wajah ya, face, carotis, radialis, ulna, kemudian brachialis, femoralis, popliteal, posterior tibial, dorsalis pedis. Nah, ini teman-teman masih ingat tempat-tempat ini? Dulu pernah dipelajari waktu IDTBD 2. Jadi tempat-tempat yang digunakan untuk menghitung denyut nadi. Nah, ini lokasi-lokasinya, lebih spesifiknya di paling atas sendiri itu ada superficial temporal atau di dahi. Kemudian ada eksternal maxillary. Maxilla itu adalah tulang rahang atas apa bawah ini? Tulang rahang ya, seperti itu. Kemudian ada karotid atau karotis, nah itu di tengkuk sini ya, di bagian tengkuk leher. Kemudian ada brachial atau brachialis. Kemudian brachial itu di ini ya, di sekitar atau di atas siku, daerah-daerah sekitar siku situ. Terus
ada ulna atau pergelangan tangan, kemudian ada radial, kemudian ada femoral. Femur itu paha, kemudian popliteal atau di belakang lutut, kemudian ada posterior tibial. Tibial itu tulang kering yang belakang itu ya, tulang kaki bagian belakang. Kemudian ada dorsalis pedis di bagian atas telapak kaki. Nah, nadi atau istilah lainnya adalah denyut arteri. Kemudian faktor-faktor yang menentukan ada kontraksi jantung, kemudian aliran darah. Nah, penghitungan nadi ini dalam 15 detik. Nah, kalau saat kita raba, kita rasakan di pergelangan tangan misalnya, kita raba pergelangan tangan. Nah, ini hati-hati saat mengukur nadi, kan kita ada semacam sentuhan seperti itu ya. Bila donornya lawan jenis, kita harus hati-hati. Kadang kan donornya kan ada yang risih, tidak mau disentuh, tidak mau bersentuhan dan seterusnya. Meskipun kita sudah menggunakan handscoon ya, kita tetap harus diperiksa, tapi harus mengedepankan komunikasi efektif dan sopan santun. Mohon maaf Bapak atau Ibu, saya akan memeriksa denyut nadinya ya, boleh pinjam pergelangan tangannya. Jadi kita sampaikan saja, permisi, mohon izin, kita akan melakukan pemeriksaan ini, karena kita tidak hanya melihat tapi juga ada semacam istilahnya meraba atau menyentuh. Jadi kita sampaikan mohon maaf, mohon izin, permisi, seperti itu. Nah, ini untuk penghitungan denyut nadi. Bila saat kita raba, kita rasakan denyutnya teratur, dek, 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 seperti itu ya, kita hitung 15 detik saja cukup. Nanti tinggal dikalikan 4, jadi denyut nadi dalam 1 menitnya berapa. Misalnya dapat pas 15 detik itu misalnya dapat 16 kali denyutan. Nah, tinggal dikalikan 4 saja, dalam 1 menit berarti 16 kali 4. Tapi kalau misalnya denyutnya kadang hilang, kadang cepat, menjadi dek 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 dek, nah, kan tidak teratur seperti ya, kita hitung saja selama 1 menit itu, kita tunggu sampai 1 menit ada berapa kali denyutan, seperti itu. Kemudian dicatat kecepatannya, iramanya, terlalu cepat enggak, iramanya bagaimana, dek dek dek, seperti itu atau seperti apa. Kemudian reguler atau irregular, teratur atau tidak. Dan ada istilahnya bradikardi, takikardi. Ini teman-teman masih ingat ya, dulu pernah belajar. Bradikardi itu kalau dia kurang dari 60 kali per menit. Kalau takikardi di atas 100 kali per menit. Nah, yang normal itu ya 60 sampai 100 kali per menit. Jadi ini denyut nadi normal untuk syarat donor. Jadi saat kita ukur denyut nadinya, ternyata mungkin karena pendonornya takut, gugup, baru datang, atau misalnya ruang seleksinya di atas, pendonornya baru datang, panas-panasan, ngos-ngosan, naik ke lantai 2, langsung kita ukur denyut nadinya, ya tentu saja denyut nadinya nanti di atas 100. Berarti kan tidak boleh donor ya, tidak memenuhi syarat donor ya, karena kan syarat donor kan maksimal 100. Nah, kalau kondisinya seperti ini bagaimana? Kita lihat dulu kondisinya. Kalau dia masih lelah, misalnya baru datang langsung, karena supaya tidak terlalu ngantri langsung kita cek ya, kita minta istirahat sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, ini denyut nadinya terlalu tinggi, silahkan istirahat sebentar, nanti saya cek lagi ya, seperti itu. Jadi disampaikan saja ke pendonornya seperti itu. Terus nanti kita cek lagi, kalau memenuhi syarat ya sudah, boleh melanjutkan pemeriksaan selanjutnya, seperti itu. Nah, ini prosedur penghitungan denyut nadi. Yang pertama, petugas harus menggunakan APD. Mungkin ada di kondisi tertentu di lapangan atau pada saat mobile unit di luar, yang donor darah di luar seperti itu,
kadang ada yang tidak menggunakan APD ya, kita istilahnya menyesuaikan seperti itu. APD ini penting ya, menggunakan APD. Kemudian jelaskan prosedur kepada calon donor. Jadi istilahnya seperti tadi yang saya katakan, karena kita ada acara sentuh menyentuh seperti itu, apalagi kalau donornya lawan jenis, apalagi kalau misalnya donornya tidak datang sendiri tapi ditemani pasangannya. Nah, kita harus sampaikan, mohon maaf ini prosedur salah satu prosedur dalam seleksi, saya harus melakukan pemeriksaan denyut nadi, saya akan melakukan perabaan pada nadi, mohon maaf saya permisi pinjam tangannya nggih, pinjam lengannya nggih, jadi disampaikan mohon izin, kita sampaikan dengan bahasa yang sopan seperti itu. Kemudian atur posisi calon donor, jadi donornya nyaman, rileks, mau duduk mau berbaring silahkan, sesuai kebutuhan saja. Jadi posisinya disesuaikan seperti itu. Kemudian tentukan letak arteri. Nah, denyut nadi yang akan dihitung di mana? Ya, di pergelangan tangan. Misalnya yang paling mudah teraba ya kan. Paling mudah teraba. Masa iya pas kita mau ambil calon donor permisi, langsung pegang sini karotisnya misalnya, langsung pegang bagian sini, nggak usah, kita cukup di pergelangan tangan saja sudah terasa. Kemudian periksa denyut nadi dengan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Jadi seperti yang saya tampilkan di gambar, jadi kita pakai ujung jari ya, kita gunakan ujung jari ini, kita periksa seperti ini. Kemudian tentukan frekuensi per menit, jadi berapa kali denyutan dalam 1 menit, dan keteraturan irama serta kekuatan denyutan. Denyutannya terasa nggak dek 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 atau dalam, kan kadang kan macam-macam ya kondisi. Nah, di seseorang ada yang pembuluhnya di permukaan, ada yang misalnya karena berat badan terus letak nadinya agak ke dalam, ya kita cari, kita rasakan, kita raba. Kemudian hasilnya dicatat. Nah, dicatat ini kan kita kan pakai formulir donor ya, kita catat, kita masukkan dari hasil penghitungan ini berapa kali per menit, kita tulis di formulir donornya seperti itu. Dan frekuensi denyut nadi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, aktivitas fisik, rokok, dan kafein. Kemudian selanjutnya ada inspeksi kulit lengan. Inspeksi itu melihat atau memeriksa. Jadi inspeksi adalah memeriksa dengan melihat dan mengingat. Jadi cukup kita lihat saja, nggak usah dipegang-pegang. Nah, namanya saja inspeksi, melihat. Jadi kita lihat, apa yang dilihat? Lengan donor, lengan calon pendonor, lengan yang akan ditusuk, bagian lengan yang akan ditusuk untuk pengambilan darah nanti. Jadi misalnya donornya menggunakan pakaian lengan panjang, ya kita sampaikan ke pendonornya, mohon maaf Bapak Ibu, saya akan melakukan inspeksi kulit lengan, boleh saya izin untuk melihat bagian yang akan ditusuk nanti. Misalnya ditanyakan mau di bagian kanan atau kiri, atau biasanya ditusuknya di bagian kanan atau kiri, boleh saya lihat. Jadi ya bahasanya terserah teman-teman saja, yang penting donornya paham, dan ya monggo seperti istilahnya, nanti teman-teman amati bagian situ, di bagian lengannya itu, di bagian lengan yang akan ditusuk untuk pengambilan darah itu, diamati, dilihat. Jangan langsung tiba-tiba donornya baru duduk, sudah duduk terus kita tidak bilang-bilang, istilahnya seperti ya. Ada ya kalau di prakteknya, mungkin ini karena masih kita masih membayangkan, jadi ya sepertinya lancar-lancar saja, tapi pengalaman sebelumnya kakak tingkat teman-teman itu kadang karena gugup, grogi dan sebagainya,
pada saat melakukan inspeksi kulit lengan, tiba-tiba lengan donornya ditarik, dilihat. Nah, ngapain pegang-pegang? Oh, ini kan inspeksi. Inspeksi itu melihat, nggak usah dipegang-pegang. Mohon izin saja, donornya suruh menunjukkan lengannya. Seperti itu. Jadi kita amati. Nggak usah langsung tiba-tiba nggak bilang-bilang, pegang, tarik, dilihat, oh nggak ada luka. Sepertinya. Jangan seperti itu. Kita amati saja, nggak usah langsung tiba-tiba pegang, tarik lengannya. Jangan. Nah, langkah kerja saat melakukan inspeksi kulit, yang pertama atur pencahayaan, suhu, dan suasana ruang. Nah, ini suasana ruangannya ramai, privasi, tertutup atau tidak. Kan ada ya donor-donor tertentu, misalnya donornya perempuan, berhijab, mungkin tidak berkenan kalau di tempatnya terbuka seperti itu. Jadi kita menyesuaikan, mohon maaf nanti kita akan melakukan ini, jadi disampaikan saja. Kemudian perhatikan bagian yang akan diperiksa dan lakukan inspeksi atau lihatlah ini istilahnya. Lakukan inspeksi secara sistematis, bila perlu bandingkan dengan sisi lengan yang lain. Jadi misalnya ragu-ragu, misalnya ada warna-warna tertentu di bagian lengan. Wah, ini apa ya, kok saya curiga, coba boleh saya lihat lengan yang satunya Pak atau Bu, dibandingkan saja ya, seperti itu ya, boleh saja. Namanya kan kita kan akan mengamati ya, jadi ya boleh saja dibandingkan. Kalau kurang yakin, boleh saya lihat lengan yang satunya, seperti itu. Nah, ini inspeksi ini tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi lesi pada kulit atau tidak. Apa sih lesi? Lesi adalah jaringan kulit yang tumbuh abnormal baik di permukaan atau di bawah permukaan kulit. Contohnya kista pada lapisan epidermis, ada lipoma, kutil, tai lalat. Nah, ini kondisi-kondisi aneh ya, kondisi-kondisi tertentu pada kulit, ini namanya lesi kulit. Ini bisa karena penyakit, bisa karena infeksi, bisa karena memang kondisi alami ya. Tai lalat kan alami. Selanjutnya ada flora kulit manusia. Flora kulit manusia terdiri atas berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri dan fungi atau jamur yang merupakan penghuni tetap kulit manusia. Jadi bakteri atau jamur itu menetap, istilahnya berpenghuni, kulitnya berpenghuni. Jadi tinggal di situ, menghuni kulit manusia pada daerah-daerah tertentu. Nah, kulit secara kontan berhubungan dengan bakteri dan udara lingkungan sekitar. Jadi kan kulit kita kan adalah bagian paling luar tubuh ya, sering terpapar langsung dengan lingkungan ya. Jadi saat terpapar itu kan di lingkungan kita kan ada banyak hal yang tidak terlihat, entah itu mikroorganisme tertentu. Nah, bisa aja nempel, terus merasa nyaman karena lembab, mungkin terus tinggal di situ menghuni permukaan kulit seperti itu. Nah, kebanyakan bakteri ini tidak tumbuh pada kulit karena kulit mengeluarkan zat bakterisidal, keringat. Nah, keringat ini sebagai zat bakterisidal atau pembunuh bakteri. Misalnya kelenjar keringat, enzim, kemudian kelenjar lemak. Jadi meskipun kulit kita terpapar, meskipun mikroorganisme kecil bisa saja menempel di situ, tapi kita juga punya perlindungan, punya protektor. Nah, protektornya itu bisa misalnya keringat seperti itu. Jadi bakterinya ya bisa saja tinggal di situ, tapi bisa saja mati. Jadi ya banyak kemungkinan ya seperti itu. Jadi bisa tinggal atau bisa ada yang tidak tahan kemudian mati seperti itu. Nah, flora normal di kulit dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang flora menetap, ada yang flora tidak menetap. Nah, yang menetap
Ini biasanya bersifat komensal atau penting bagi tubuh. Contoh misalnya yang berguna bagi tubuh, misalnya flora di area atau organ pencernaan, seperti kan kalau tidak ada, kan ada yang bakteri baik, ada yang bakteri jahat, istilahnya seperti itu ya, yang menetap atau yang komensal atau yang penting ini yang bakteri baik. Jadi kalau tidak ada bakteri ini ya justru malah berbahaya. Misalnya contohnya bakteri E. coli misalnya di dalam organ pencernaan. Nah, kalau tidak ada bakteri E. coli, nanti keluarnya tidak ada pembusukan, keluarnya utuh lagi, masih seperti yang dikonsumsi di awal, jadi tidak ada pembusukan. Nah, nanti malah lebih horor seperti itu. Kemudian flora tidak menetap ini biasanya patogen atau cenderung patogen. Nah, ini biasanya yang jamur patogen, jamur panu, kadas, kurip dan sebagainya, dan teman-temannya itu kan tidak menetap ya, bisa tumbuh di situ, tapi dalam suatu waktu kondisi tertentu dia bisa juga pergi. Kalau misalnya ada obat, diobati, dikasih salep, menjaga kebersihan diri, jadi kan tidak menetap di situ. Jadi saat tidak menetap ya sudah sembuh, nggak ada masalah, seperti itu. Kemudian yang flora menetap ini biasanya memegang peranan tertentu dalam mempertahankan kesehatan dan fungsi normal. Kemudian bila terganggu dari tempatnya, maka flora akan segera tumbuh kembali. Nah, yang tidak menetap ini hanya dalam waktu tertentu. Misalnya kalau penyakit panu, kadas, kudis, kurap dan teman-temannya itu diobati, sudah sembuh, ya sudah hilang. Tapi ya ada juga kemungkinan nanti misalnya tertular lagi dan sebagainya, tapi dia bisa hilang. Kalau hilang ya sudah. Kurang berarti selama flora penghuni normal utuh. Bila flora penghuni terganggu, flora sementara dapat berproliferasi menimbulkan sakit. Nah, ini spesies yang biasanya ada di kulit manusia antara lain ada Staphylococcus epidermidis, dan ada Staphylococcus aureus, kemudian ada Streptococcus viridans, kemudian ada Streptococcus, dan ada Cyanobacter aerobic, diphtheroid dan sebagainya. Ini menimbulkan penyakit atau infeksi tertentu. Kemudian salah satu contoh flora normal kulit ada Tinea versicolor. Ini yang paling awam ya, paling sering, paling banyak ditemui. Tinea versicolor merupakan suatu infeksi yang agak sering terjadi terutama pada manusia dewasa muda, disebabkan oleh jamur. Nama jamurnya Pityrosporum orbiculare. Nah, bagian tubuh yang sering terkena adalah punggung, lengan kaki, lengan atas, lengan kaki jarang ya, lengan atas, lengan bawah, dada, leher. Nah, ini biasanya timbul bercak-bercak warna tertentu tergantung warna kulit orangnya. Kalau orangnya kulitnya sawo matang, biasanya warnanya ini infeksinya berwarna putih, atau misalnya kalau orangnya agak putih kekuningan, biasanya bercaknya ini timbul warnanya agak kecoklatan seperti itu. Gejala jarang menyebabkan nyeri atau gatal-gatal ya, ada yang terasa gatal tapi ya kadang tidak terlalu terasa, tapi timbulnya bercak warna itu menimbulkan rasa tidak nyaman ya, tidak pede seperti itu. Dan diagnosanya menggunakan sinar UV atau dengan melakukan pemeriksaan mikroskopis terhadap kerokan kulit yang terinfeksi. Pengobatannya ya sudah, diobati saja dengan salep anti jamur. Jadi
kita amati kondisi lengannya si pendonor itu, apakah ada ada infeksi atau lesi ya, bukan ada inspeksi atau tidak. Ini sering terjadi dari pengalaman kakak tingkat sebelumnya. Saat pemeriksaan inspeksi kulit disimpulkan ke calon pendonornya, oh tidak ada inspeksi lah, tadi sudah dilihat. Jadi bukan tidak ada inspeksi, tidak ada lesi, seperti itu ya. Oke, sudah sekian dulu materi dari saya. Jadi untuk praktikum hari ini nanti teman-teman silahkan melakukan anamnesa donor dengan komunikasi efektif, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan sederhana. Jadi nanti teman-teman silahkan membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang berpasangan. Kelompoknya nanti silahkan menentukan sendiri berpasangan. Kemudian nanti teman-teman melakukan seleksi donor, mulai dari donor datang, dipersilahkan masuk, ditanyakan tujuannya, diminta duduk, kemudian disambut, disapa, diminta mengisi formulir donor. Kemudian setelah formulir donornya nanti diisi, kemudian teman-teman cross check kembali, Bapak Ibu saya cross check kembali ya formulirnya. Nah, pada saat cross check itulah teman-teman melakukan anamnesa. Nanti teman-teman tanyakan, pertama, sudah makan belum? Istirahatnya cukup atau tidak? Tadi malam tidur jam berapa? Hari ini sedang sehat atau sakit? Seperti itu. Ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau tidak? Nah, itu nanti disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di formulir donor. Jadi di situ kan teman-teman nanti ambil formulir donor, ditanyakan semua pertanyaan itu harus terjawab. Kalau sudah dicentang-centang kan di belakangnya kan ada kotak kosong itu ya. Kalau sudah ditanyakan centang, tinggal mana saja di checklist seperti itu. Nah, ini hati-hati, ada beberapa pertanyaan yang sifatnya sensitif. Misalnya berkaitan dengan penderita AIDS, WPS atau sebagainya. WPS itu wanita pekerja seks komersial ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif, jadi saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dalam bertanya, hati-hati dalam menyampaikan, mohon maaf, mohon izin, permisi, seperti itu. Jadi silahkan nanti teman-teman bagaimana cara menyampaikannya, silahkan dipraktekkan. Jadi salah satu saja, satu sebagai petugas, satu sebagai pendonor, nanti hasilnya untuk berdua seperti itu. Tapi untuk laporannya nanti silahkan membuat laporan individu, yang formatnya atau petunjuk laporannya nanti akan saya upload juga di e-link. Silahkan nanti teman-teman kumpulkan sesuai petunjuk, sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Oke, kalau sudah untuk perkuliahan dan praktikum saya cukupkan sekian. Silahkan teman-teman melanjutkan tugas perkuliahan dan praktikum hari ini sesuai yang ada di petunjuk selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian perkuliahan ini terdapat banyak kesalahan mungkin ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.